Kisah haru Justin Hubner yang rela kehilangan sejumlah keistimewaan demi perkuat timnas Indonesia. Sudah follow PSSI, kiper Leeds United jadi alternatif Maarten Paes yang sulit dinaturalisasi? Sintayong belum bisa bantu pemain timnas Indonesia ke Songnam Football Club, Marcelino Ferdinand DKK justru masuk radar klub top Eropa. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Kisah haru Justin Hubner yang rela kehilangan sejumlah keistimewaan demi perkuat timnas Indonesia. Justin Hubner, pemain Wolverhampton Wanderers, memilih jalan yang sulit dengan melepaskan paspor Belanda untuk bergabung dengan timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong. Proses naturalisasi ini berarti Hubner harus merelakan beberapa keistimewaan yang ia nikmati saat masih menjadi warga negara Belanda, sehingga saat ini ia dianggap sebagai orang asing di negara kelahirannya. Meskipun proses tersebut tidak mudah, Hubner menyatakan rasa senang dan kebanggaannya menjadi bagian dari timnas Indonesia. Baginya, bermain untuk skuad Garuda adalah sebuah kehormatan. Dalam pernyataannya, Hubner menyampaikan harapannya agar timnas Indonesia dapat meraih kesuksesan dan lolos ke Piala Dunia menjadi alasan besar yang mendorongnya untuk mengambil keputusan ini. Saya sangat bangga, ya, tentu saja saya sangat bangga bisa bermain untuk timnas Indonesia, ujarnya. Semoga timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia tentunya. Kami ingin membuat Indonesia bangga atas apa yang kami lakukan. Sudah follow PSSI, kiper Leeds United jadi alternatif Maarten Paes yang sulit dinaturalisasi. Kiper Leeds United, Donny van den Heuvel, menjadi sorotan setelah diketahui mengikuti akun Instagram resmi PSSI, memicu spekulasi tentang kemungkinan keterlibatannya sebagai alternatif bagi Maarten Paes yang menghadapi kendala dalam proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi Maarten Paes diperkirakan akan membutuhkan waktu lebih lama dan bisa dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. Roni Pangemanan, seorang pengamat sepak bola, menyebut bahwa Maarten Paes akan melalui jalur CAS yang mungkin memakan waktu hingga bulan Juni. Sementara itu, Donny van den Heuvel yang kini membela Leeds United muncul sebagai potensi opsi alternatif karena telah mengikuti akun resmi PSSI. Di tengah ketidakpastian ini, Donny van den Heuvel dengan tinggi badan 189 cm yang lahir di Belanda dengan keturunan Indonesia bisa menjadi alternatif yang layak dipertimbangkan jika Maarten Paes mengalami kendala dalam proses naturalisasi. Masyarakat menantikan kelanjutan nasib Maarten Paes atau apakah Donny van den Heuvel akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Sintayong belum bisa bantu pemain timnas Indonesia ke Songnam Football Club, Marcelino Ferdinand DKK justru masuk radar klub top Eropa. Sintayong sejak Oktober 2023 menjabat sebagai ketua komite penasihat Songnam Football Club di Liga 2 Korea Selatan, memegang peran sebagai penasihat dalam pengelolaan pemain dan klub. Meskipun memiliki potensi mempengaruhi klub terkait pemain timnas Indonesia, setelah 4 bulan menjabat, belum ada pemain Indonesia yang direkomendasikan untuk berkarier di Songnam Football Club. Meski begitu, 3 pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Ivar Jenner, telah menarik perhatian klub top Eropa. ESPN mengidentifikasi mereka sebagai pemain muda yang menjadi incaran raksasa Eropa, dengan performa cemerlang di klub masing-masing, seperti Marcelino Ferdinand yang dikaitkan dengan klub Liga 1 Belgia, serta Ivar Jenner dan Justin Hubner yang berjuang untuk mendapatkan tempat di klub utama. Mereka memiliki potensi besar untuk bergabung dengan klub top Eropa di masa depan.
Pemain naturalisasi Bio Pauline minta kontrak Shin Tae-yong di timnas Indonesia diperpanjang. Bio Pauline, pemain naturalisasi, mendukung perpanjangan kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, Shin Tae-yong perlu diberi waktu lebih lama untuk meningkatkan kualitas tim. Meskipun kontraknya akan berakhir pada Juni 2024, Shin Tae-yong telah mencapai target dengan membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, mencetak sejarah baru untuk tim. Bio Pauline berpendapat bahwa pelatih termasuk Shin Tae-yong membutuhkan waktu jangka panjang untuk membawa perubahan dan keberhasilan. Dia mengungkapkan keyakinannya bahwa jika diberi kesempatan lebih lama, Shin Tae-yong akan mampu membentuk tim dengan baik, terutama dengan adanya pemain baru yang perlu beradaptasi dengan ide dan strategi pelatih. Saat ini, perpanjangan kontrak Shin Tae-yong menjadi sorotan, dan Bio Pauline berharap bahwa kontrak tersebut dapat diperpanjang untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Shin Tae-yong dalam mengembangkan timnas Indonesia. Media Malaysia soroti rencana Shin Tae-yong cari penyerang keturunan berkualitas untuk timnas Indonesia di Belanda. Media Malaysia menyoroti rencana Shin Tae-yong untuk mencari penyerang keturunan berkualitas di Belanda, menganggapnya sebagai upaya untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Pasca Piala Asia 2023, di mana timnas Indonesia hanya mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyoroti produktivitas lini depan dan menginginkan peningkatan. Shin Tae-yong sebagai respons dikabarkan ingin mencari penyerang berkualitas di Belanda dengan tujuan memperkuat daya saing timnas Indonesia. Media Malaysia mencatat bahwa sejauh ini pemain keturunan yang dinaturalisasi cenderung bertahan, dan rencana ini menandakan upaya untuk membawa pemain di posisi penyerang murni. Nama seperti Ragnar Oratmangoen muncul meskipun lebih dikenal sebagai sayap serang. Shin Tae-yong diharapkan dapat memberikan persaingan sehat di lini serang timnas Indonesia dengan mencari pemain berkualitas di Eropa. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure